Ada perkembangan yang menurut saya berbahaya memang sekarang ini. Saat Sinaga, orang Batak kan? Iya. Secara Sinaga kan? Iya. Tapi karena saya lahir di Bandung, kadang-kadang dia pertanyakan saya orang Batak atau bukan. Nah gitu kan. Nah maksud Bahkan saya orang Cina aja bisa jadi orang Batak. Kenapa lah ada pertanyaan seperti itu? ada pertanyaan. Itulah politik ya. Jadi berarti kalau Pak Sahat jadi bupati bakal mengatur untuk rakyat? Untuk rakyat. Enggak untuk warga Sinaga aja? Ya jangan dong. Atau untuk keluarga dekat Ya aja? jangan Bisa dong. ya? Jangan, itu justru yang harus koreksi itu. Bekerjalah untuk semua orang. Ada banyak kata-kata politisi. Oh bukan politisi. Karena dia memang nggak punya basic. Sahabat MK Official, kembali lagi bersama saya Jeki Munte. Kita akan mengupas banyak hal tentang kehidupan di negara Indonesia. Baik, saat ini saya bersama tokoh, boleh dikatakan tokoh nasional, mantan sekretaris jenderal dari Partai Damai Sejahtera, Pak Sahat Sinaga. Nama saya Sahat Sinaga. Oh, Sahat Sinaga, siap. Bukan Hangulun, Pak. Nama saya Sahat Anguluan Marulitua Sinaga. Siap, siap. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Siap. Lahir di Bandung 2 Oktober 1960. Iya. Berarti udah 56 tahun ya. Betul. Siap. Boleh diceritakan nggak, Pak, bisa menjadi dokter sampai saat ini? Ayah dan ibu saya Boru Sirait ya. Ibu saya Boru Sirait. Menikah di kota Cimahi, Jawa Barat. Lalu saya dilahirkan di kota Bandung. Pada saat Indonesia waktu itu sedang genting gerakan 30S PKI. Iya. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa nama saya Sahat Hanguluan Marulitua Sinaga, karena situasi Indonesia pada saat itu sangat genting dan luar biasa bisa hidup dan sehat. Lalu saya dibesarkan di kota Cimahi, menyelesaikan SD, SMP di kota Cimahi, lalu SMA di kota Bandung, SMA Negeri 4 Bandung. Setelah itu saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Nah, setelah itu saya pernah jadi pengacara di kota Bandung. Nah, setelah jadi pengacara saya kerja di salah satu perusahaan real estate Bangun Cipta Group. Nah, setelah bekerja saya juga belajar lagi di program spesialis notariat dan pertanahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nah, setelah itu saya menjadi notaris tahun 2002 di Kota Bekasi. Nah, karena keinginan belajar terus membara, kemudian saya melanjut lagi menjadi magister kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nah, belajar lagi saya kemudian studi lanjut di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, program Doktor Ilmu Hukum, dan 2020 saya lulus sebagai Doktor Ilmu Hukum. Sebuah perjalanan panjang yang mungkin gak mungkin, sesuatu yang gak masuk akal. Ibu saya dan ayah saya orang biasa-biasa, tapi tahun 2007 adik saya lebih dulu jadi dokter. Namanya Dr. Budiman Nauli Pangihutan Dustira Sinaga dari Universitas Padjadjaran Bandung. Jadi kami bersaudara 2 orang, laki-laki saja. Nah, dua-duanya Tuhan berkati untuk menjadi dokter. Istri saya Boru Sitorus, ASN di Kementerian Komunikasi dan Informasi, di Kominfo. Teman-temannya para jurnalis. Tugasnya membina jurnalis. Anak saya 3,
satu orang perempuan, sarjana hukum dari Universitas Katolik Parahyangan, yang kedua sarjana teknik sipil dari Universitas Gadjah Mada, dan yang ketiga Anan sedang kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran semester 4. Yeah. Nah, gitu. Adik saya Budiman menikah dengan Boru Sibarani. Punya 2 orang anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Itu latar belakang keluarga. Siap. Ya, gitu. Jadi Pak Sahat ini sudah lebih 30 tahun bekerja berarti Pak ya? Iya. Dan 30 tahun itu selalu diikuti dengan kegiatan organisasi-organisasi. Iya. Setahu saya pernah jadi ketua pemuda Iya. Sinaga, Iya. ketua Gamki. Iya. Apa yang membuat Amang tertarik untuk menjadi organisator? Saya SMP di Kota Cimahi, SMP Negeri 1. Saya diwawancarai oleh psikolog pendidikan, oleh guru bimbingan, ya. Menurut hasil penelitian itu, di tengah kediamnya saja, saya sebetulnya katanya agak pendiam katanya kan, tapi ada potensi untuk mengelola organisasi-organisasi. Nah, makanya saya mulai berorganisasi dari mulai OSIS, organisasi siswa intra di sekolah kan, di SMP Negeri 1 Cimahi, SMA Negeri 4 Bandung, di Fakultas Hukum di Parahyangan. Lalu saya juga bergerak di organisasi ekstra universitas. Saya pernah menjadi sekretaris Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia di Kota Bandung tahun 88 sampai 90. Setelah itu saya bekerja menjadi pengacara di Bandung. Tapi pengen pengalaman lebih lanjut ya, saya kerja di Jakarta di perusahaan real estate. Tapi ternyata bawaan berorganisasi itu nggak hilang. Sehingga saya menjadi salah seorang sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tahun 93. Gamki ya? Gamki. Tahun 2003, 10 tahun kemudian saya dipilih jadi Ketua Umum. Wow. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia 2003-2007. Lalu 2007-2011 saya menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi dari Gamki dalam Kongres di Medan. Di tengah-tengah perbulan itu saya juga berkegiatan di organisasi profesi notaris, Ikatan Notaris Indonesia maupun Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah. Di sisi lain juga saya dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan gereja. Tahun 2002 saya menjadi penetua gereja di GKPI. Jadi kemudian tahun 2000 saya jadi sekretaris Resort Bekasi, dan selama 10 tahun 2010-2020 saya anggota Majelis Pusat GKPI yang berkantor di Pematang Siantar. Jadi hidup saya dalam setiap kegiatannya bersentuhan sama berorganisasi ya, mau saat kuliah, saat bekerja, saat bergereja, maupun saat bermarga. Dengan berorganisasi saya sepertinya punya energi untuk berkegiatan, bertemu dengan banyak orang, berdiskusi dengan banyak orang. Jadi banyak yang saya dengar, banyak yang saya diskusikan. Jadi dari berorganisasi saya punya pelajaran dari kecil, bagaimana kalau kita menyuruh seseorang bukan menyuruh, tapi meminta tolong, bekerja sama, ya kan. Nah, hal-hal budaya itu mungkin yang bagi saya menarik dari berorganisasi, ya kan. Ya, jadi saya kemudian pernah dipilih menjadi sekretaris jenderal Partai Damai Sejahtera, ya kan. Nah, saya diperkenankanlah untuk
mengikuti dinamika politik Indonesia ya kan. Iya. Politik Indonesia. Nah, itu saya nikmati sebagai bagian daripada berkat Tuhan ya. Iya. Kepada yang menarik sebetulnya bapak saya orang biasa-biasa tapi saya bisa jadi ketua umum. Nah, jadi ternyata ada juga fenomena seperti itu. Iya, iya. Saya selalu bicarakan ini supaya menyemangati orang-orang yang punya potensi. Nah, kau nggak usah kaya dulu untuk memimpin kawan-kawanmu, gitu kan? Iya, iya. Jadi ini bicara keorganisasian, tadi bicara juga tentang kepemimpinan, bicara juga tentang bagaimana kamu tidak harus punya dulu baru kamu bisa memimpin. Iya. Menurut abang nih, bagaimana caranya agar bisa menjadi organisator yang baik sebelum melangkah ke politisi? Itu yang tadi saya sampaikan. Kita harus punya kebiasaan berbudaya organisasi yang baik, yaitu mengedepankan kebersamaan daripada keinginan-keinginan kita pribadi. Mau mendengar, mungkin kita punya ide, tapi kita harus rela bukan ide kita 100% yang terwujud. Mungkin ide kita cuma 50%, idenya teman 50%, atau ide kita 30%, ide kawan-kawan yang lain 70%. Itu menurut saya modal yang paling penting dalam berorganisasi. Mau mendengar dan mau belajar. Mau belajar terus-menerus, apalagi banyak aturan-aturan berorganisasi. Misalnya lah, satu organisasi di kampus dulu saya ada namanya anggaran dasarnya. Iya. Lalu saya bergerak di organisasi di ekstra kampus, beda lagi anggaran dasarnya. Setiap organisasi punya aturan main dan kita harus mau belajar dan mendengarkan apa yang menjadi harapan orang terhadap organisasi itu. Jangan harapan kita. Nah, saya lihat seringkali orang tidak mau itu. Bagi saya menjadi pimpinan sekalipun tetap menjadi pelayan, melayani orang. Maaf bang nih. Pimpinan adalah pelayan. Apa itu kata-kata politisi atau kata-kata organisator? Kebetulan saya kan dikaruniai Tuhan diizinkan juga melayani di berbagai aspek, ya kan? Kalau kita melakukan organisasi sebagai sebuah pelayanan, kalau ada cita-cita tidak terwujud, kita plong. Karena bukan ambisi yang mau kita perjuangkan, tapi kepentingan bersama. Toh saya udah melakukan. Kalau hasilnya ternyata bukan ide saya 100%, gak apa-apa. Tapi apabila ide kita ternyata yang paling akurat dipakainya hanya 50% dan orang lain memaksakan idenya sehingga ide itu terpakai padahal itu tidak untuk kepentingan bersama, melainkan hanya untuk kepentingan pribadinya karena kita selalu mengalah, itu akan berdampak ke hal yang buruk, bukan? Oh enggak. Jadi begini, di tengah-tengah kita menawarkan ide, ya kan? Kita juga harus berusaha untuk meluruskan ide-ide orang. Kalau itu bukan dalam rangka kebersamaan. Tugas pemimpin salah satu kan memanage, mengelola, meluruskan. Kalau tujuan organisasi itu misalnya kebersamaan, tali kasih, lalu dia maunya sendiri kan? Saya tadi kepada yang pertama, ini loh aturan main kita, ADART-nya. Tatkala orang berbeda pendapat, kalau bagi saya sebetulnya hukum maupun anggaran dasar itu bagian daripada hukum organisasi, itu sangat diperlukan tatkala perbedaan pendapat terjadi. Kalau perbedaan pendapat tidak terjadi, semuanya dalam kebersamaan, gak perlu merujuk-rujuk itu dulu. Nah, terjadi perbedaan pendapat, terjadi pelanggaran, buka bukunya. Kalau bukunya disepakati, tentu harus patuh dong berorganisasi. Jadi itu yang saya selalu tekankan kepada
yang lebih muda dari saya berorganisasi itu sebetulnya selalu melatih diri menjadi bagian orang lain. Saya pernah jadi ketua rukun tetangga juga di tempat saya itu. Ketua RT ya? Ketua RT Iya. tahun 98. Iya kan? Pikir-pikir orang ngapain lu ngurus-ngurusin. Tapi kalau nggak ada yang mengurusin warga siapa lagi kan? Iya. Saya bisa jadinya kenal semua orang, ya kan? Keluh kesahnya apa, ya kita dengar aja. Kebetulan karena profesi saya notaris, bagian daripada prinsip notaris kan mendengar. Iya. Mendengar keinginan orang, cita-cita orang untuk diwujudkan dalam misalnya akte notaris. Iya. Munte misalnya kan, saya mau bikin perjanjian jual beli tanah dengan Julfikar misalnya kan. Saya kan dengar dulu kan, apa yang dimaksud oleh Munte kan. Siap. Baik, izin sama Abang. Ini kan jiwa kepemimpinan itu ada juga mendengar. Aura kepemimpinan itu juga bisa kita rasakan. Iya. Dan Abang juga udah menjadi sekretaris jenderal di sebuah partai yang notabene itu adalah partai agama Kristen. Iya. Bisa dikatakan sudah selesai, mungkin sudah mahir di dunia perpolitikan dan di dunia kepemimpinan. Sebagai orang Batak ini Abang, pandangan Abang sekarang terhadap politik yang ada di tanah Batak. Iya. Menurut Abang, apa yang terjadi sekarang? Ya sebetulnya tahun 2004 mungkin ya, 2004. Kalau saya nggak hilap itu mulainya pilkada langsung. Iya benar. 2004 pilkada langsung itu terbuka, dimulai dari tahun 99, reformasi dinikmati oleh orang Indonesia. Ada banyak partai politik didirikan di Republik ini. Ada kebebasan pers yang begitu menggebu-gebu. Lalu ada kemungkinan mendirikan organisasi begitu bebasnya. Lalu di tanah Batak, salah satu cita-cita orang adalah menjadi anggota DPRD. Menjadi anggota DPRD itu menjadi sebuah salah satu yang dibanggakan, saya lihat kan. Tanpa pernah mempersiapkan diri. Oleh karena itu menurut saya sebetulnya itu hal spontanitas, tidak masalah pada masa-masa itu ya. Tetapi setelah sekian tahun, 20 tahun reformasi, itu harusnya mulai dibenahi. Orang yang menjadi anggota DPRD itu ikutlah berorganisasi, ikutlah pendidikan kader di partainya masing-masing. Emang selama ini setelah 20 tahun apa pendidikan kader itu kurang menurut Abang? Menurut saya malah tidak dilakukan karena banyak orang mau jadi anggota DPRD hanya mendaftarkan diri jadi caleg beberapa bulan sebelum penutupan pendaftaran jadi caleg. Dia tidak pernah mendapatkan pembinaan bagaimana yang namanya berpolitik, bagaimana bersidang, bagaimana mengelola keuangan negara. Dengan modal mendaftar di salah satu partai politik, lalu dia punya kapital yang luar biasa, lalu punya keluarga yang besar. Karena ini agak-agak miris, sedikit miris. Seolah-olah ada suatu paksaan kalau Munte harus memilih Munte. Nah itu nggak boleh. Sinaga harus memilih Sinaga, nggak boleh. Menurut saya lihat dulu kapasitasnya. Kasihan dong si Tinja, ya kan? Ya kan itu kan nggak boleh. Berarti harus lebih memilih kualitas daripada itu ya. ya. Itu salah satu politik yang belum dan menurut saya harus dikoreksi. Jangan harus memilih. Tapi apa itu nggak menyalahi adat budaya Batak itu sendiri? Ya artinya begini. Budaya juga harus dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jadi ibaratnya gini Abang, mencalonkan marga Sinaga. Iya. Apakah budaya Batak itu ya dengan tubuh harus didukung? Betul. Karena dia adalah kita. Gitu. Betul.
Betul, saya setuju itu. Iya. Tapi saya tanya, adakah alasan dia mendukung? Sepertinya Bang, apabila Ah. kita dukung warga lain, apakah warga lain itu memiliki alasan untuk mendukung kita, untuk Nah. mensejahterakan kita? Jadi kalau menurut perspektif saya, seseorang politisi sudah menyatakan diri untuk mengabdi untuk rakyat, dia harus mengabdi untuk semua rakyat. Tapi menurut Amang saat ini terjadi di khususnya di Tanah Batak bagaimana Bang? Nah, dia masih mengedepankan tim sukses. Ya. Ini yang saya lihat. Sehingga kalau tim sukses itu dapat kesempatan, ya kan? Kalau yang nggak sukses disingkirkan. Padahal menurut saya birokrasi itu harus netral. Dalam politik yang sehat, menurut saya birokrasi itu harus netral. Netral maksudnya? Siapapun bupatinya, dia harus bekerja untuk rakyat. Besok bupatinya Pak Munte rajin, besok bupatinya Sitinjak rajin, besok bupatinya Sinaga rajin, ya kan? Jadi berarti kalau Pak Sahat jadi bupati bakal mengabdi untuk rakyat nih? Untuk rakyat, Enggak untuk warga Sinaga aja? ya jangan dong. Atau untuk keluarga dekat Ya aja? jangan Keluarga dong, besar ya? jangan. Itu justru yang harus koreksi itu. Bekerjalah untuk semua orang. Ada banyak kata-kata politisi. Oh, seperti bukan itu. politisi, karena dia memang nggak punya basic. Kalau mau, saya berani taruh, mari kita survei para kepala-kepala daerah yang punya pengalaman berorganisasi. Sedikit. Pernah nggak jadi entrepreneur? Sedikit. Tapi demokrasi mengizinkan itu toh. Kalau demokrasi mengizinkan, tapi Iya. demokrasi harus dimatangkan. 20 tahun cukup. Ya. 20 tahun cukup. Ada apa yang salah apabila sang organisator itu kalah di pertarungan? Nggak masalah. Tapi orang yang udah terpilih itu harus belajar. Kan yang repot kan gini, orang udah terpilih, bagus, ya kan. Berarti rakyat mendukung dia. Apapun caranya kita jangan persoalkan. Siap. Pokoknya dia sudah terpilih. Setelah dia terpilih, dia harus menunjukkan kelayakan dia memang menjadi pemimpin yang bekerja untuk semua orang. Itu abang udah garis bawah itu topik yang akan kita bahas. Ya. Kelayakan menjadi seorang pemimpin. Ada banyak kemelut di Tanah Batak. Ya. Salah satunya sekarang yang familiar itu adalah tutup TPL. Bagaimana pandangan Bapak abang di tentang hashtag tutup TPL? Yang pertama, dari dulu saya adalah pencinta lingkungan hidup. Ya. Oke. Pendekatannya harus dari sana kalau menurut saya. Apa ada komitmen untuk melestarikan lingkungan hidup dari pemerintah? Ya kan? Kalau ada komitmen untuk lingkungan hidup, pasti itu bisa ditutup. Berarti saat ini TPL masih buka, kelayakan dari pimpinan yang ada di Tanah Batak dipertanyakan dong? Iya, menurut saya perlu dipertanyakan. Kenapa harus dipertanyakan? Bertanyakan artinya kan gini ya. ini kembali ke teori lama. Iya. Sebetulnya kan pemimpin harus mendengarkan suara rakyat. Iya. Suara rakyatnya harus diterjemahkan dalam program-program pemerintahan. Iya benar. Nah, artinya kalau pemimpinnya tidak mendengarkan suara rakyat, dia tidak melaksanakan apa yang diharapkan oleh rakyat. Disitulah yang menurut saya terjadi kesenjangan antara aspirasi dengan pemimpinnya. Iya. Dengan tidak adanya pergerakan tentang TPL dari kepala daerah yang menempati di mana lokasi itu, dia nggak punya rasa yang sama dengan rakyat. Itu harus dikoreksi. Nah, oleh karena itu saya nggak pernah dengar tapi rakyat mau memilih. Harusnya rakyat cari bupati yang komitmen mau menutup TPL. Tapi kan politisi ini kan di awalnya aja manis. Enggak, kan bisa bikin kontrak. Ya kontrak apapun bisa dibatalkan. Enggak. Setitik pasti ada dalam nurani manusia. Berarti 2024 apabila Bapak meyakini itu,
kenapa Bapak tidak menjadi pemimpin di daerah Sumatera Utara? Oh, Betul, ya? ada perkembangan yang menurut saya berbahaya memang sekarang ini. Mm-mm. Saat Sinaga, orang Batak kan, Iya. secara Sinaga kan. Iya. Tapi karena saya lahir di Bandung, kadang-kadang dia pertanyakan saya orang Batak atau bukan. Nah, gitu kan. Nah, maksud Bahkan saya orang Cina aja bisa jadi orang Batak. Kenapa lah ada pertanyaan seperti itu? ada pertanyaan. Itulah politik ya. Iya. Politik Indonesia sekarang justru cenderung mencari perbedaan-perbedaan. Tapi mungkin karena abang udah dewasa dalam politik, tidak mau mengcounter dan tidak mau meluruskan hal itu mungkin, sehingga masyarakat meyakini apabila dibilang saat Sinaga itu bukan Batak, hal yang terus menerus diucapkan meskipun itu salah, itu akan menjadi sebuah kebenaran. Saya lihat kalau TPL ini ya, Iya. TPL ini kepala daerahnya nggak pernah saya dengar ya. Iya benar. Makanya kenapa nggak mencalonkan? Saya nggak terlalu tertarik ke daerah itu ya. Makanya dulu saya wakil bupati calon di Tarutung ya? Tarutung. Tapanuli Utara. Tapanuli Utara. Karena bagi saya Tapanuli Utara itu kan apa namanya, kabupaten induknya itu. Iya, iya. Kabupaten induknya. Yang pertama lah. Iya, kabupaten induknya gitu kan. Jadi kalau tentang TPL itu harus kerja bersama, ya kan? Kerja Iya. bersama. Saya setuju, hal-hal yang mengganggu lingkungan hidup itu harus dilawan. Iya. Lalu sebetulnya ada aspek lain Iya. dari aspek hukum agraria. Oke. Perlu diperiksa oleh kepala daerah di sana. Bagaimana distribusi tanah untuk rakyat? Tanah-tanah yang ada di katakanlah Kabupaten Toba ya. Iya. Sudahkah dinikmati oleh rakyat? Berapa ratus hektar itu yang dikuasai untuk TPL itu? Udah berdampak positif nggak sama rakyat? Itu sebenarnya kewenangan dan tugas pemerintah. Iya. Nah, jadi urut-urutannya sebetulnya dari konsep Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, di mana tanah itu untuk rakyat, untuk petani. Iya, iya, iya. Kita boleh lihat di Tapanuli itu, apakah para petani itu memang pemilik tanah? Nah, lalu TPL itu misalnya menanam pohon-pohon di tanah-tanah rakyat itu dalam waktu yang begitu lama, Iya. ya kan? Pohon-pohon ditanam, Benar. di tanah milik rakyat, bukan setahun 2 tahun. Iya, iya. Nah, sebanding nggak manfaatnya? Seandainya tanah itu dimanfaatkan oleh rakyat langsung Iya, benar. untuk menanam tanaman-tanaman lain, itu tentu harus polisi pemerintah dong. Iya, iya. Nah, jadi waktu saya bercita-cita mau jadi bupati, wakil bupati di Tapanuli, saya waktu itu bilang di Sipahutar misalnya, ya nenasnya harus diseriusin, Iya. karena itu penghasil nenas. Kalau perlu kita hadirkan di sana pabrik nenas, Iya. lalu singkong, tapioka, ya harus kita sajikan. Lalu di kampung saya di Pahai ada namanya kemenyan, hamijon. Iya. Ya harus kita budidayakan. Bagaimana hamijon itu bisa nilai tambah, ya kan ada. Lalu di Garoga ada coklat, ya kan ada coklat. Lalu di Muara, itu Pantai Muara itu nggak kurang hebatnya loh dari Parapat, Iya, ya kan. Bagaimana Huta Gijang itu bisa dipakai untuk jadi tempat para layang misalnya. Iya, iya. Saya udah mempunyai pikiran ke depan waktu itu. Bagaimana sungai di tengah-tengah Tarutung, Aek Sigeaon itu kan. Iya, iya. Nah, kalau kita pergi ke Hong Kong itu kan. Iya, Iya, benar. iya kan setiap sore modal-modal lampu, wah orang Datang luar ke biasa, wisatawan iya. ya. Nah, jadi waktu itu saya punya mimpi sebetulnya Tarutung itu bisa jadi kota wisata. Iya. Saya punya contoh Kota Batu. Kota Batu itu bisa menyelenggarakan KKR, kebangunan rohani dari seluruh dunia datang ke situ. Waktu bikin
kebangunan rohani itu kan hotel-hotel semua penuh. Iya. Iya, mestinya di Tarutung bisa cerita tentang No Man's Land kan harusnya digembangkan. Iya, iya. Jadi si atas barita tentang salib kasih itu dari sejak tahun 2003 sampai sekarang saya lihat gitu-gitu aja. Nah, Ya udah makanya mencalonkan lagi dong 2014. Punya ya, hati kan. Ya kita lihatlah. Punya hati kan. Ya. Dengan konsep itu tadi saya pikir apabila rakyat Tarutung bisa mendengarkan ini Tapanuli Utara, itu konsep yang sangat luar biasa, berkaca dengan keberhasilan daerah lain. Iya. Itu sangat luar biasa. Ya, saya Kita tidak kurang banyak contoh ya sebenarnya berarti. tidak kurang banyak contoh. Tapi kenapa Tanah Batak itu identik dengan ketertinggalan? Misalnya kan di apa namanya, ada bagian-bagian di Tanah Batak, misalnya di Tapanuli, tatkala pemerintah menyuruh masyarakatnya menanam singkong, tapi pemerintahnya tidak memikirkan singkongnya mau diapain. Tanam aja gitu. Iya, harusnya waktu kita memerintahkan rakyat menanam singkong, kita siapkan pabrik singkong. Udah ada visinya. Visinya, distributornya kemana, distribusinya kemana. Nah, tanam coklat, tanam coklat. Nah, coklatnya kemana? Nah, ini enggak. Saya lihat Bahaya penghasil coklat. Iya. Penghasil coklat Iya. terbaik ya. durian yang paling enak ya Pahe. Iya. Ah, Kemenyan. Saya lihat sekarang ada sol, gas alam. Iya. Nah, geotermal. Ya. Geotermal. Sumbu kaya ya. Sumbu kaya. Ada danau. Nah, gimana itu berdampak? Pembinaan pemudanya kembali tadi. Harusnya di setiap kecamatan, waktu itu rencana saya, di setiap kecamatan harus ada pembinaan generasi muda. Oke, aman. Gitu. Oke Bang, ini Ya. sudah menjadi tokoh nasional, menjadi politisi, sudah banyak memimpin organisasi-organisasi. Iya. Sekarang terjadi kemerut yang seperti Abang bilang. Kenapa Abang tidak bersuara lantang? Ya, mungkin medianya aja yang nggak ada lagi sekarang kan. Sekarang di zaman media yang terbuka, yang bebas, kita punya banyak akses kan? Iya. Punya banyak pipa dan corong untuk mengkritik. Sebetulnya Atau salah satu yang memberikan saya saran. kritik, salah satu adalah lembaga keagamaan. Kalau Iya. untuk Tapanuli Utara, gereja juga masih kurang berperan. Oh iya ya, seperti Nadatul Ulama di Indonesia Iya. berperan sekali. Iya. Ya. Jadi kalau masyarakat Tapanuli Utara itu, kalau pimpinan gereja-gereja berperan, itu luar biasa. Visioner banget. Ya. Itu sangat visioner sekali. Ide-ide yang cemerlang ini harusnya kita tumpahkan untuk memajukan Ya. Tanah Batak. Jadi maaf kata, saya dulu punya konsep menaikkan harga tuak. Iya. Iya. Jangan dinaikkan dong, nanti teman-teman nggak bisa beli. Nah itu persoalannya. Saya ditentang. Jangan dinaikkan Amang. Nanti saya nggak bisa 6 jam di Lapo. Tapi maksud saya cukup 2 jam di Lapo, 4 jam di Bekerja, sawah. ya. Naikkan sedikit. Yang punya Lapo juga senang kan? Tuaknya 5.000 lah, gitu kan. Karena 5.000 dia nggak mau nambah. Iya, segelas ya. 5.000. Segelas cukup, segelas. Jadi dia tidak perlu pergi berlama-lama di situ, Iya, tapi so. pergi ke sawah. Iya. Nah, jadi dulu salah satu saya kampanyekan itu, naikkan harga tuak, persingkat duduk di kedai, perbanyak datang di sawah. Iya. Kan? Wah, begitu ya. Iya, karena produktivitas, ya kan produktivitas. Orang Batak sebetulnya kan di perantauan luar biasa. Iya. Ya seperti Abang. Abang nih luar biasa. Di perantauan luar biasa. Bapak saya dulu merantau, opung saya merantau. Wah. Opung dari mama itu udah merantau ke Cimahi. Iya. Tahun 53. Iya, menjadi guru militer. Kan luar biasa tuh daya juangnya kan. Nah, harusnya itu juga tergambar di
Bonaparte. Sogip kita yang luar biasa. Jadi- Tadi saya kan udah sampaikan Iya. beberapa potensi, ya kan? Iya, potensi. Ya. Potensi. Kayak kalau dikelola dengan administrasi dan penanganan Iya. yang baik. Kayak, Cuman saya udah keliling Indonesia banyak tempat. Infrastruktur di Tapanuli juga kurang bagus. Jalan-jalan tidak terpelihara. Mudah-mudahan sekarang udah ya. Saya 2 tahun ini belum ke sana karena Covid ya. Iya, karena kan? Covid ya. Iya. Iya. Sebelum Covid saya lihat jalan-jalan dari Tarutung ke kampung saya di Siparpar dekat Onakasang itu. Sebetulnya bisa 30 menit, bisa sampai 2 jam. Karena lubang-lubang, Iya. ya kan? Jadi hasil bumi alamnya. Iya. susah. Jadi infrastruktur itu penting. Oke. Jadi sebagai tokoh nasional harapannya nanti di tahun yang akan datang 2022 kita kan sudah menutup Iya. Jadi harapannya. harapan saya sih pandemi ini segera berlalu ya. Iya. Supaya kegiatan-kegiatan masyarakat tidak dibatasi untuk mengurangi berbagai aktivitas. Iya. Dengan pandemi itu berlalu, lalu pemerintah sebetulnya harus melakukan recovery. Oke. Misalnya bisnis-bisnis yang terganggu, pedagang-pedagang, kedai-kedai, termasuk restoran-restoran yang berdampak terhadap adanya pandemi ini harus dikasih modal. Iya, iya. Jadi pemerintah harus menyuntikkan modal kepada usaha-usaha kecil dan menengah. Jangan vaksin kepadanya aja, tetapi vaksin juga kepada bisnisnya. Kepada dompetnya. Ya, dengan bisnis itu bergerak, berputar, ya kan? Itu akan membuat imun makin tinggi. Iya. Ya. Kalau dia penuh dengan harapan yang suram, ya makin drop kesehatan masyarakat. Iya. Saya lihat ini yang agak dilupakan, membuat masyarakat tetap sehat. Dalam artian punya pengharapan, punya semangat. Vaksin sih vaksin, ya kan? Iya. Tapi dia kalau dia nggak punya energi untuk berbuat sesuatu kan penyakit yang datang. Iya, iya. Ya. Nah ini saya berharap sih ke depan 2022 ini trennya kan bagus. Karena bagi saya orang Indonesia itu disiplin. Kalau pemimpinnya disiplin, Iya. nyatakan peraturannya A, dia ikut A. Iya. Tapi jangan baru seminggu udah dicabut. Nah itu nggak bagus. Sebagai orang Ini menyentil Pak Luhut nih kayaknya. Oh enggak hanya itu, banyak Ya, hal. yang sekarang kan menangani Covid tanggung jawabnya dominannya ke Pak Luhut nih. Oh ini komandan Covid bagi saya tetap Pak Jokowi. Iya. Nah, komandan Covid. Tapi yang tukang cabut aturan itu siapa? Oh enggak, aturan harus dari top. Iya, tukang cabut aturan itu siapa? Enggak, saya Yang sering yang tadi. Jadi kalau saya Abang bilang. harus boleh harus beda dong cara berpikir dokter dengan yang lain. Ya. Keputusan itu pasti dari RI 1. Siap. Saya harus kritik juga misalnya harga PCR. Iya. Hari ini saya PCR 900.000. Kok besok bisa 300.000? Eh, Boleh dong saya curiga. Harusnya dikembalikan dong ya selisihnya. Iya dong. Harusnya ada penjelasan gini. Iya. Dulu PCR 900.000 karena kita belum punya pabrik. Supply sulit. Alat-alat masih impor. Tapi karena stok udah banyak, maka harga bisa diturunkan. Oke. Rakyat ini harus dididik supaya rasional. Keterbukaan. Iya, kenapa harus ditutupin? Ini turun karena ini dibuka aja. Kenapa nggak langsung kritik aja Pak Luhut bisa Panjaitan gitu terbuka gitu atau langsung memberikan? Saya pikir Pak Luhut open minded dan mau menerima kritikan. Enggak, udah terlalu banyak yang mengkritik. Nah, iya kan. Kalau dikritik terus kan udah ada yang mengkritik dan saya lihat udah banyak perbaikan, ya kan. Oke. Udah banyak perbaikan. Oke. Salah satunya ya udah landai sekarang kan. Iya. Kita bisa ketemu di sini ya, Mas. Nah, gitu. Jadi sudah harapannya ke depan
Itu tadi harapannya terhadap COVID Ya. cepat berlalu. Harapannya di bagian politik di Tanah Batak khususnya. Ya, saya sebenarnya kembali lagi, partai politik itu harus membina kader-kader, menyiapkan kader-kader di berbagai aspek pengetahuan, termasuk gereja. Gereja juga harus mempersiapkan warga jemaatnya yang ingin berpolitik. Nanti gereja berpolitik. Bukan. Gereja harus mendidik, alim ulama harus mendidik, memisahkan mana uang pribadi, mana uang rakyat. Nah, aspek moralnya. Iya. Jadi kalau lihat uang harus dia bedakan. Ini uang rakyat bukan uang saya gitu kan. Nah, sekarang kan ini uangnya uang rakyat. Saya juga rakyat, ya kan? Apalagi dia merasa wakil rakyat, ya kan? Dia ambil kantongin, ya kan? Nah, ini peranan alim ulama, pimpinan agama-agama meluruskan. Itu bukan hakmu. Kamu udah digaji. Uang transport tiap bulan, uang sidang udah banyak banget, ya kan? Bahkan bupati, wali kota udah dikasih rumah dinas, kemana-mana gratis. Kok masih korupsi juga? Nah, bapak-bapak, alim ulama, pendeta, pastor, ingetin tuh, persiapkan warga jemaat, umat yang siap membedakan uang rakyat sama uang pribadi. Itu tugas pimpinan keagamaan itu. Saya selalu bilang, itulah berpolitik dalam artian mempersiapkan orang, bukan praktis. Nah, kalau nanti masyarakat pasar merasa, oh mantep tuh Bapak Anu, ya nanti pasti kan ada ucapan syukur, ya kan? Pak Kiai, makasih ya. Nah, Pak Pendeta, makasih ya. Ada salam kasih, ya kan? Tapi diingetin, jangan karena amplop jadi nggak berani mengatakan yang benar, iya kan? Siap. Nanti kalau saya kritik Bapak anggota dewan, saya nggak diundang ceramah lagi. Ini problematik, kecil-kecil terbiasa itu. Jadi saya lihat itu juga jadi modal. Berani gak hidup biasa-biasa? Nah, itu kan harus hidup. Saya punya konsep hidup itu bukan harus berlebih, tapi bisa dinikmatin. Bisa ketemu Pak Sitinja, ketemu Pak Munte, Pak Jul Kepika. Ada banyak orang gak bisa ketemu orang kan? Iya kan, dikejar-kejar kan? Nah, jadi harapan saya di Tapanuli Utara maupun di Tapanuli dalam skala yang lebih luas, para pemimpin-pemimpin di sana yang sudah diberkati. Danau Toba itu luar biasa, tapi budaya di seputar Danau Toba belum berubah. Budaya melayaninya masih kurang. Kalau teman-teman saya yang di luar orang Batak datang ke Danau Toba, yang kurang itu budaya melayaninya, welcome-nya masih kurang, ya kan? Senyumnya masih kurang melayani para wisatawan. Sehebat-hebatnya Jokowi maupun Pak Luhut menggenjot kawasan Danau Toba, tapi kalau budaya kita untuk selamat datang dengan senyum, melayani tamu dengan jujur, harga mangga kalau memang 10.000, 10.000. Kalau busuk bilang busuk, jangan bilang bagus di bawahnya busuk. Iya kan? Ini budaya-budaya yang menurut saya harus diperbaiki. Dan itu udah pernah saya sampaikan juga ke Pemda Kabupaten Toba. Pernah saya sampaikan waktu saya pernah ketemu sama Wakil Bupati Sitorus. Iya, di Hotel Tarabunga di Balige. Jadi last question. Last question. Pertanyaan terakhir, pemungkas kita. Ini akan selalu kita tanyakan, Pak Sahat Sinaga. Anda sudah menikmati banyak hal. Ya. Di hidup ini Anda sudah melalui banyak hal. Ya. Bagaimana cara Anda agar orang lain bisa menikmati apa yang Anda nikmati?
Dengan kata lain, bagaimana Anda bisa mesejahterakan orang lain? Ya saya kembali berorganisasi tadi. Saya berkegiatan di berbagai tempat. Saya tetap melayani di gereja. Saya ikut penguatan marga. Saya ikut organisasi profesi. Saya membuka kantor kecil ini yang bisa membantu orang mungkin bekerja. Saya lakukan dengan anugerah yang diberikan Tuhan kepada saya kan. Kalau saya ikut dalam satu persekutuan atau pengumuman ada berbelas kasih, ya kita berpartisipasi di sana. Kalau ada yang punya perhatian untuk berbagi tentang pengetahuan saya. Sekarang saya misalnya membagi ilmu saya dengan mengajar di Fakultas Hukum UGI. Jadi pengalaman saya sebagai praktisi maupun yang belajar tentang hukum, saya share kepada mereka. Ya kan? Itu cara saya untuk membagikan. Saya tulis tulisan saya di beberapa majalah pikiran saya. Termasuk sekarang saya bertemu dengan Saudara Mute, ya kan? Siap. Bagian daripada terima kasih saya untuk berbincang-bincang, kan? Kami merasa terhormat bisa berbincang dengan Pak Saad Sinaga. Bagi saya waktunya Tuhan selalu kan. Tiba-tiba ada WA bertemu kan. Jadi waktu-waktu Tuhan itu memang bukan kita yang mengatur. Saya selalu percaya itu. Kalau pertemuannya dengan cara-cara yang baik, pasti tujuannya baik. Amin. Dan saya sangat percaya itu. Jadi sekarang saya melayani gereja sebagai guru hurian, guru jemaat. Nah, kan? Menyita waktu kan? Iya, Menyita iya. waktu. Mungkin para profesional ngapain lu, ya kan? Iya, iya. Tapi bagi saya umur ini kan ada batasnya kan. Iya. Selagi masih punya kesempatan, Iya. ya kita isilah, ya kan? Saya bisa sharing dengan teman-teman yang lain, ya kan? Ada orang sakit kita doakan, ada sedikit obat kita bagikan. Iya. Ya. Yang paling sedih, kita punya duit di kantong, tapi kita tidak bisa ngasih kemana-mana. Pernah mengalami itu? Saya nggak pernah kebetulan. Tapi saya lihat banyak orang. Berarti banyak orang yang ada di sekitar abang berarti ya. Makanya ada duit di kantong selalu bisa memberi gitu ya. Maksudnya memberinya kan nggak harus besar. Iya. Kalau orang kan harus besar, ya. Iya. Saya kan kadang-kadang junior saya ajak makan, Iya. minum-minum, diskusi kan, Iya. diskusi. Ya mungkin saya bagikan lewat itu kan. Iya. Jadi dengan berorganisasi saya bisa menikmati, ya kan, ketemu sama para pendeta-pendeta, ya kan, sama kiai-kiai. Saya kan juga sekjen Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Sekjen perkumpulan senior saya, sekjennya. Oke. Jadi kita bertemu juga dengan alumni Himpunan Mahasiswa Islam, Iya. alumni Perkumpulan Mahasiswa Islam Indonesia, Iya. Katolik maupun GMNI. Saya bisa masih bersentuhan dalam konteks persaudaraan anak bangsa. Bagi saya, kan saya nggak ada yang ngatur loh kenapa saya Saad Sinaga lahir di kota Bandung. Iya. Nggak bisa kita atur. Iya. Itulah contoh orang Indonesia sebenarnya. Tapi kalau mencintai Bunda Pasugi, Oh masih, dan harus terus. Ibu saya, opung saya selalu, makanya tadi saya bisa jelaskan kan, ya kan, di mana Garoga, di mana Pangaribuan, di mana Sipahutan, Pahai, Parmonangan, Iya. Purbatua, Iya. Sarula, udah saya kelilingin itu, udah saya injek gitu. Udah saya makan minum di sini. Lumban Sinaga di Pangaribuan sana. Kalau istri saya dari Lumban Nabolon, Iya. itu di Toba. Boris Torus istri saya kan. Artinya tidak akan pernah menyesali lahir di Bandung ya. Enggak akan menyesali. Tapi Itu ya, karena anugerah Tuhan. Ya. Tapi saya dari dulu merek saya Sinaga nggak pernah saya tulis S. Iya. Sahat Sinaga. Dan nama saya kan Batak banget kan? Iya. Sahat Anguluan Marulitua Sinaga. Iya, benar. Sangat Batak, Nah. ya kan? Sangat Batak. Jadi itu juga anugerah Tuhan. Hebat loh orang Batak ini. Bisa tahu bagaimana saya bisa manggil Munte ini kan? Iya. Ya kan? Ini Munte ini katanya helaku katanya kan? Iya. Kan itulah luar biasa kan? Iya.
bagi saya budaya Batak itu luar biasa. Tapi budaya Batak kadang-kadang menjadi sebuah dilema bagi manusia yang berpikir kritis. Kenapa? Karena kita seolah-olah tertekan apabila kita mengkritik siang semarga kita gitu. Oh, nah itu harus ada caranya, ya kan? Kita tetap kritik boleh, kata kritik, ya kan? Sekarang kan di Simalungun misalnya bupatinya semarga saya, ya kan? Dulu, ya tetap aja, kan? Itu justru itu bagian daripada kecintaan kita harus, ya kan? Tapi kembali lagi, di dalam kebudayaan kan ada sopan santun. Sampaikanlah dengan cara yang santun. Oke. Terima kasih Fashion aja. Pak. Selamat tahun baru 2022 ya. Oke, Nah. jadi ya, ucapan terakhir, ucapan selamat tahun baru 2022 buat semua saudara-saudara. Ya, selamat tahun baru 2022 untuk saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air teristimewa yang ada di kampung saya, di sana di Siparpar, Pahae, Tapanuli Utara. Jangan pernah lupa untuk melakukan yang terbaik untuk hari esok. Karena hari esok itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan, bukan oleh orang lain. Terima kasih ya Pak Munte. Demikian wawancara kita dengan Pak Sahat Sinaga, sebuah pemikiran dan terobosan yang sangat besar. Semoga teman-teman semua yang menonton video MK official ini bisa mendapatkan sebuah hikmahnya. Dan kita sudah katakan semua, kita sudah bongkar semua, kita sudah tuntaskan semua. Salam MK official.